Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mendesain RPP PAI di SMP yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Trisna Ardianti Ningsih. Yang kedua Wela Desrah Masari. Yang ketiga Widya Selvia. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 8 semester 2, materi pokok makanan dan minuman yang halal dan haram. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Masuk ke pembahasan kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Yang kedua, menghargai perilaku semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari pemahaman. 3. Memahami hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu pembagiannya diantaranya menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram dan menunjukkan dalil-dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. 4. Mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam. Di antaranya pembagiannya yaitu membiasakan memakan makanan dan meminum minuman yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar penghalalan dan pengharaman makanan dan minuman, dapat membedakan makanan dan minuman yang halal dan haram yang benar, mendeskripsikan hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir, menjelaskan makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam. Materi pembelajaran. Yang pertama, hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bisa seperti menjelaskan pengertiannya ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam. Hukum memakan makanan halal merujuk pada Al-Quran dan hadis. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan saintifik 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Model kooperatif learning, metode pembelajaran diskusi. Media pembelajaran, media Al-Quran dan terjemahannya, alat atau bahan papan tulis dan spidol, sumber belajar. Yang pertama Al-Quran dan terjemahannya, yang kedua buku teks PAI kelas 8, yang ketiga buku-buku penunjang PAI kelas 8. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terbagi kepada 3 macam, yaitu adalah pertama pendahuluan, kedua inti, dan ketiga adalah penutup. Yang pertama itu adalah pendahuluan, mempunyai deskripsi kegiatan, yaitu yang pertama persiapan psikis dan fisik dengan membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama, menghayati ajaran agama,
dilanjutkan dengan absensi. Yang kedua, menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran rasa ingin tahu. Yang ketiga, menyampaikan secara singkat garis besar materi yang akan disajikan selama pembelajaran. Dan yang keempat, memberi motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan mengucapkan yel-yel. Jika ditanya apa kabar dunia, jawabannya tetap asik. Dan jika ditanya masih semangat, jawabannya Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kegiatan pendahuluan ini mempunyai alokasi waktu yaitu selama 10 menit. Selanjutnya yang kedua adalah inti, yang mempunyai deskripsi kegiatan itu mengamati. Nah, yang pertama itu adalah membaca dan mencermati teks yang menyajikan materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, mencermati gambar yang terkait makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga, menyimak dan membaca penjelasan mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Dan yang keempat, mencermati dan membaca dalil nakli tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Selanjutnya, deskripsi kegiatan inti yaitu adalah menanya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, mengajukan pertanyaan tentang kriteria dan jenis makanan yang diharamkan, dan ketiga, mengajukan pertanyaan tentang kriteria dan jenis minuman yang diharamkan. Selanjutnya itu adalah eksperimen atau eksplor. Yang pertama, membuat skema tentang jenis-jenis makanan yang diharamkan. Yang kedua, membuat skema jenis-jenis minuman yang diharamkan. Dan ketiga, merumuskan bahaya dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Yang keempat, menganalisis dan merumuskan bahaya dari minuman yang diharamkan. Kelima, menganalisis dan merumuskan hikmah di balik pengharaman makanan dan minuman. Selanjutnya itu adalah asosiasi. Itu pertama, membuat skema hubungan antara makanan yang diharamkan dengan kegagalan hidup pelakunya. Yang kedua, membuat skema hubungan antara minuman yang diharamkan dengan kegagalan hidup para pelakunya. Dan yang terakhir itu adalah komunikasi. Yang pertama, menunjukkan atau memaparkan hasil temuan dari bahaya mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Yang kedua, menunjukkan atau memaparkan hasil temuan dari bahaya mengkonsumsi minuman yang diharamkan. Dan yang ketiga, menunjukkan atau memaparkan rumusan hikmah menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Kegiatan inti ini memiliki alokasi waktu itu selama 55 menit. Dan tentang materi terakhir itu adalah penutup. Mempunyai deskripsi kegiatan. Yang pertama itu adalah peserta didik dengan guru bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan tes tulis. Yang ketiga, memberikan tugas di rumah untuk membaca materi yang akan disajikan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir itu adalah mengakhiri pembelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dan kegiatan penutup ini mempunyai alokasi waktu selama 15 menit. Selanjutnya yaitu untuk penilaian. Dalam penilaian ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu sikap spiritual. Dalam sikap spiritual ada indikator mensyukuri. Contoh, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. Yang ketiga, memelihara hubungan baik dengan sesama teman sekelas yang berbeda agama. Yang kedua, itu dalam sikap spiritual ada rubrik pemberian skor. Yang pertama, 4 sama dengan jika siswa melakukan 4 kegiatan tersebut. Yang kedua, 3 sama dengan jika siswa melakukan 3 kegiatan tersebut. Yang kedua, sama dengan jika siswa melakukan 2 kegiatan tersebut. Yang keempat, 1 sama dengan jika siswa melakukan salah satu kegiatan tersebut. Untuk kategori selanjutnya yaitu sikap sosial. Yang pertama untuk sikap santun. Sikap santun memiliki indikator yang pertama, tidak berkata-kata kotor dan kasar, tidak menyela pembicaraan, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain, bersikap 3S yaitu salam, senyum, sapa.
Selanjutnya yaitu sikap peduli. Dalam indikator sikap peduli yaitu yang pertama mengingatkan teman jika ada kesalahan, yang kedua selalu menjaga barang-barang milik sekolah, yang ketiga tidak mencoret-coret sembarangan, yang keempat menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan nyaman. Untuk rubrik pemberian skor yaitu 4 sama dengan jika siswa melakukan 4 kegiatan tersebut, yang kedua 3 sama dengan jika siswa melakukan 3 kegiatan tersebut, yang ketiga 2 sama dengan jika siswa melakukan 2 kegiatan tersebut, yang terakhir 1 sama dengan jika siswa melakukan salah satu kegiatan tersebut. Untuk kategori selanjutnya yaitu ada pengetahuan, di mana pengetahuan menggunakan teknik lisan, bentuk instrumen kuis, dan kisi-kisi. Selanjutnya kategori terakhir yaitu keterampilan, di mana kisi-kisinya berupa mengobservasi, diskusi, presentasi. Jadi itulah hasil presentasi kami dari kelompok 13 tentang RPP SMP kelas 8 semester 2.